Oke, yang ada ini. Iya, kurang action, agak ada yang dipegang. Itu pegang Iya. apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. Ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لم منه ولا نعم. Ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا يا الله يا Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها 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 يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأرواح صاحبي هذا المصلى صاحب الوقت المرغوب وإلى روح المرغوب Haji Hasan bin Ridwan Perak. أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويحيي بذريته بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وكرماتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma La ilaha illa anta. la ilaha illa Khalaqtani. khalaqtani Wa ana abduka. wa ana Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika. Min syarri ma sana'tu. Aqulu laka. Ni'matika alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apal belum? Belum. Bu? Hah? Kelibet-kelibet. Apal ya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya diamalin insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, segenap jamaah Majelis Taklim Musholah Al-Amin, bil khusus Ketua DKM Ustadz Heri dan juga penasihat Ustadz Tamu, seluruh jamaah Bapak Ibu yang saya hormati. Malam hari ini hadirin wal hadirat, kita akan membahas dan mengkaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu pada tahun ini kita peringati tepat pada hari Senin ya. Malam Seninnya adalah malam puncak, tanggal 27-nya hari Senin. Betul ya? Betul ya? Dihadirin jamaah sekalian, malam ini kita bahas tentang peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj. Buka halaman 25 bagian huruf ba. Buka dah ya, kita lewatin dulu ya. Kita lewatin karena ini momentumnya Isra dan Mi'raj. Kita bahas tentang hadisnya nomor 447. Kalau di kitab saya hadisnya nomor 447 huruf ba. Udah ketemu? Huruf ba hadisnya 447. Alamannya 25. Jigo, bawa kitab ya. Ibu-ibu bawa kitab. Apa bawa tas? Ketemu Pak? Ketemu ya? Halaman 25 hadisnya 447. Udah ya? Hah? Ketemu? Hah? Lain-lain. Bunyi hadisnya bainama ana fil hatim. Hah? Masih Hamzah. Masya Allah 65 ya Allah, sorry. Halaman 65 ya Allah, kembali halaman 65 masih Hamzah. Iya. Nomornya benar ya? Nomornya 65, hadisnya 447. Nah, elah ya. 65 hadisnya 65. Iya, 65 ya. 70 Indonesianya. Namanya 70 ya. Angka 7 sama 0. Udah ketemu Pak ya? Sudah ya? Ibu disimak ya. Di malam kita bahas tentang asbab terjadinya Isra dan Mi'raj. Kalau kitabnya itu adakah namanya kitab Dardir ya, kitab Dardir, kitab urasan tipis ya. Cuman kita nggak bahas malam ini, kita bahasnya dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Nanti saya akan tambah dari kitab Qurratun Nasihin ya. Udah ketemu ya? Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu,
dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, ya Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah katakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan, ingat nih kalimatnya ya, yang telah memperjalankan siapa? Bi 'abdihi, kalimat fi'il lazim yang dimuta'addikan dengan huruf ba, bi 'abdihi. Allah telah memperjalankan hambanya. Allah memperjalankan hambanya udah pasti dengan ruh, dengan jasad ya. Jadi banyak orang-orang bilang katanya Allah memperjalankan Rasulullah itu dalam keadaan mimpi, ruhnya ruangan ya. Oh gitu. Oh itu kurang ditompok ya Bu. Jadi kalau bi'abdihi artinya hamba Allah itu ya, tafsirannya dengan ruh dan jasad, bukan hanya ruhnya aja, tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad, ruhnya juga, jasadnya juga utuh, ada ruh, ada jasad, bukan mimpi, bukan ruhnya doangan. Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah Al-Mukarramah. Ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa. Jadi Bapak Ibu, perjalanan Allah memperjalankan Rasulullah itu semalaman, lailam ya. Ada yang sepertiga malam ya, tapi intinya di malam hari. Dan itu hadirin karena Allah yang memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad tahu beres. Apa tahu beres? Duduk manis ya. Jadi Rasulullah duduk manis tahu beres. Yang penting nyampe ya. Yang penting nyampe. Ini kayak begini ya. Ini saya kiaskan. Jadi ibaratnya hadirin, kita mau ke Surabaya ya, atau yang dekat kita mau ke Bandung dah. Sebelum kita berangkat, nemplok semut di baju kita ya. Perjalanan Jakarta Bandung umpamanya cuma 4 jam ya, apalagi kalau pakai bus ya. Itu kereta yang cuman 45 menit nyampe Jakarta Bandung ya, kereta tercepat. Hah? 20 menit, 30 menit, lebih cepat lagi setengah jam ya. Ini semut nyangkut nih di baju kita. Ini perumpamaan Isra Mi'raj Nabi Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi itu semut ya, ini analogi dulu nih. Jadi itu semut sampai Bandung yang nyangkut nempel di baju kita ya. Sampai di sana dia ngomong sama temennya, saya dari Jakarta ke Bandung cuma 30 menit. Semut yang lain teman-temannya juga percaya, terbohong loh ya, mana ada lo 30 menit Jakarta Bandung, jalan lo lelet ya kan, gak mungkin ya, gak mungkin nyampe lo ke Bandung ya. Tapi semut ngomong, gua kagak jalan sendiri, gua dijalanin sama tuh orang yang berangkat dari Jakarta ke Bandung. Artinya apa? Semut bukan jalan sendiri tapi diperjalankan. Begitu juga Rasulullah kagak jalan dewek. Lah kalau jalan terbang itu lamanya dalam satu riwayat itu arba'ina laila, 40 malam, 40 hari. Mekah Palestina menurut satu riwayat itu perjalanan 40 malam 40 hari ya. Ini perjalanan kagak sampai semalaman nyampe ya, belum lagi nanti nembus ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, ketujuh. Nah hadirin, dari Mekah ke Palestina itu namanya alam syahadah ya. Alam syahadah, alam yang bisa kita rasakan, alam panca indera ya.
alam fisika. Dari Palestina yang kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa, batu sakral tuh ya, tempat pijakan Rasulullah, masih ada tuh batunya tuh ya, batunya masih ada putih banget ya, di mana diabadikan ya tempat pijakan Rasul untuk Mi'raj naik ke langit ya. Itu hari jamaah namanya alam malakut, alam malaikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alam malaikat. Dari alam malaikat menuju alam lahut. Apa itu alam lahut? Alam ketuhanan. Yang dimana di malaikat kagak bisa masuk ke dalam, karena bukan alamnya malaikat. Rasul nyampe. Jadi Rasul melewati 3 alam, Pak. Mekah, Palestina namanya alam syahadah. Palestina atau batu sakral di Masjid Al-Aqsa menuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langit namanya alam malakut. Dari alam malakut langit ke-7 terus Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Ma'mur, Rafraful Akhdar ya, sampai menemui Allah. Itu namanya alam lahut, alam ketuhanan, yang tidak ada bisa manusia makhluk satupun walaupun malaikat Jibril bisa nembus ke alam lahut kecuali Rasulullah. Luar biasa ya. Nah sekarang kita bahas nih tentang asbab daripada terjadinya Isra Mi'raj. Udah ketemu ya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul bersabda, bainama ana fil hatim muttaji'an. Ini hadirin asbabnya itu Pak, Bu, asbab Nabi kita Isra Mi'raj itu karena udah ketemu belum? Ya. Udah ya? Karena 447 65 kalau di kitab saya. Nomor hadisnya kali. Nomor hadisnya apa nomor halamannya? Nomor halamannya di situ. Beda-beda halaman. 55. Kalau saya 65 ya. Beda-beda ya. Itu kayaknya kalau itu cetakan baru. Nomornya beda selisih 1 doang. Nomor hadis. Nomor hadis. Nomor hadisnya 447 dan 448. Iya, kalau di sini 447. Ini 448. Iya, ya, beda dikit apa jamaknya. Ketemu ya? Hadisnya panjang itu, paling panjang. Di huruf ba. Paling bawah. Udah ketemu ya? Hadisnya paling panjang. Bu, tolong disimak ya, biar kita paham nih tentang asbab terjadinya Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj terjadinya itu Pak diawali dengan satu peristiwa Nabi mengalami tahun kesedihan. Ya, jadi Rasulullah itu Bu, Isra Mi'raj itu diawali dengan tahun kesedihan karena kehilangan orang-orang yang Nabi cintai. Ya, pamannya meninggal, kakeknya Abdul Muthalib meninggal, Siti Khadijah meninggal ya. Orang-orang yang membackup dakwahnya Rasul pada meninggal dunia. Nabi sedih ya. Nabi bingung, kagak ada lagi yang membacking dakwah beliau. Bahasanya ada orang yang bisa melindungi Rasulullah ya. Orang yang bisa diajak untuk berbagi kepada Rasulullah ya. Rasulullah sedih tuh karena apa? Pengaruh 3 orang ini luar biasa nih Pak. Abdul Muthalib, Abu Thalib, Siti Khadijah, ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa menurut Rasulullah. Meninggal dunia tuh, makanya dibilang Amul Husni, tahun kesedihan ya. Setahun berapa banyak kerabat Nabi yang meninggal dunia, di antaranya Siti Khadijah. Hadirin kata Rasul dalam hadisnya, bainama ana fil hadim muttaji'an. Kata Rasulullah, takala saya sedang berada di hatim. Hatim itu Pak satu tiang ya yang ada di Masjid Al-Haram. Kalau bahasa kita mau ngomongnya
penyangga masjidnya ya. Kan ada tuh yang kalau masjid itu ya sono di sono itu tiang itu namanya al-hatim. Muttaji'an, Rasulullah dalam keadaan lagi merebahkan diri. Ya, merebahkan diri berarti ini Rasulullah sadar Pak. Ya, bukan Rasulullah lagi tidur. Muttaji'an itu Rasulullah lagi berbaring. Bukannya naimun, Rasulullah dalam keadaan tidur bukan, tapi Rasulullah dalam keadaan berbaring. Dan Rasulullah ngomong, saya lagi ada di mana tiang al-hatim. Ya, ada yang bilang nyender, ada yang bilang berbaring di bawah tiang. Nah, kata Rasulullah, in atani atin, ujuk-ujuk, ya, ini intikmatnya ujuk-ujuk, tiba-tiba, ya, tiba-tiba kata Rasulullah, datanglah malaikat Jibril kepada aku, ya. Jadi ini asbabnya begitu nih Pak, ya, biar tahu nih kita, ya, peristiwa Isra Mi'raj, ya. Datanglah malaikat Jibril kepada aku, mamlu'atin ima'a maqafat dan ma baina hadhihi la hadhihi. Malaikat Jibril itu Pak, kalau bahasa kita mengambil sesuatu yang ada di Rasulullah. Fastakhraja qalbi, mengeluarkan dia punya hatinya baginda Nabi. Ya, hatinya Rasulullah, ya. Kan manusia ada hatinya ya Pak, ya. Diambil hatinya Rasulullah. Diambil sama malaikat Jibril, tsumma utitu bi tastin min dhahabin mamlu'atin imanan. Kemudian malaikat Jibril ngambil satu wadah yang terbuat dari emas. Itu wadah diisi dengan keimanan, kata malaikat, kata baginda Rasulullah. Wadah itu diisi dengan keimanan. Fagusila qalbi bima'i zamzamin, dan kemudian hatinya Nabi Pak itu dicuci dengan air zam-zam. Ini asbabnya nih, ya. Jadi hati Nabi dikeluarkan oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian bahasa kita ditaruh di sebuah wadah yang terbuat dari emas, dicuci oleh malaikat Jibril. Oh bisa, gak bisa. Jangan dianggap ini suatu arah-arah, betul Pak. Jadi kalau hati orang itu diambil, ya, kemudian bahasa kita dipelek, ya, zaman sekarang dipelek, ya, kemudian diambil ditaruh lagi, bisa-bisa aja. Karena itu bukan kemauan Rasulullah, betul, itu kemauan Allah. Tugas malaikat Jibril untuk ngebersihin hatinya Rasulullah. Dicuci nih oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian summa usiyatum ma'uida. Kemudian habis dicuci dibalikin lagi, tuh, ya. Jadi hadirin, kalau menurut logika Pak, ini kayaknya mustahil, udah dicuci, dikeluarin, dimasukin lagi, ya. Tapi zaman sekarang juga ada, ya. Itu yang operasi diambil jantungnya, ya. Iya, betul nggak? Ada kan, udah dikeluar diambil, dibenerin, dimasukin lagi, ya. Yang kita kenal dengan operasi, ya. Operasi segala macam. Itu juga Rasulullah, ya. Amat mudah bagi Allah ngeluarin hati Nabi, nyuciin hati Nabi, ngebalikin lagi ke organ tubuhnya Rasulullah, gampang. Ini redaksinya begitu nih, ya. Jadi benar nih Pak, ya. Hati Nabi dicuci dulu, biar apa? Biar bersih, biar isinya iman, ya. Biar suci, karena apa? Rasul pengen menghadap Allah, ya Pak. Rasul pengen menghadap Allah. Jadi Rasulullah walaupun udah bersih, walaupun udah suci, disuciin lagi sama malaikat Jibril biar lebih suci, biar lebih bersih. Ya, karena ingin menghadap yang maha suci, ingin menghadap yang maha bersih. Logika kira-kira masuk akal. Ya, tapi ini harus panjang banget, keburu kira-kira, ya. Ya. Ntar kita singkat-singkat aja deh, ya. Yang penting kita tahu asbabnya. Udah dicuci, Nabi dihadirkan satu hewan Pak. Nih biar paham nih, ya. Dihadirkan satu hewan. Hewan itu dibilang keledai bukan, dibilang kuda juga bukan. Ya. Tapi itu hewan dikasih nama dengan al-buraq. Ya. Jadi
ya mirip-mirip keledai, mirip-mirip kuda, ya namanya tunggangan, ya namanya tunggangan. Tapi mohon maaf ya, dulu zaman kita masih kecil, saya ingat banget, tahun 80-an lah, 70 akhir tuh ya. Itunya kita kalau habis pulang ngaji bawa poster gambar buruk orang perempuan, pernah ngalamin nggak? Ya, pernah ngalamin nggak tuh? Iya, ada depan ya, malahnya wadon. Cakep banget lagi. Pakai anting, pakai apa namanya, pakai kalung ya. Mohon maaf ya. Itu udah pelecehan ya. Itu seakan-akan Rasulullah mengganggu wadon ya. Iya, itu kesannya begitu Pak ya. Padahal mohon maaf, ya mukanya kayak apa tuh kendaraan kita kagak tahu ya. Tapi dulu kita nih orang tua kita dulu kalau beli poster ya, dia bilang di kendaraan Nabi ini namanya buruk ya. Padahal bukan begitu ya. Pokoknya kita husnuzon kendaraan Nabi namanya buruk. Kenapa dibilang buruk? Kalbarkil khatib, dia kecepatannya melebihi daripada cahaya. Namanya buruk. Ya, iya. Agak mungkin namanya odong-odong ya. Lama. Ya, nggak ada. Namanya odong-odong nggak ada. Buruk. Ya, buruk itu asal katanya barkun. Ya, secepat kilat cahaya. Masya Allah ya. Udah pantas ya. Subhanallah ya. Orang sekarang Pak dalam kitab Qur'an Nasihin dari zaman Nabi kagak berjaya. Buset. Kalau kata bahasa kita nih, mana ada ya manusia bisa berangkat nggak sampai semalaman sampai Palestina Mas Aqsa terus ke langit ketujuh nemuin Allah cuma sepertiga malam. Iya kalau lo pakai otak, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Jangan pakai otak kekecilan untuk apa? Menghayati Isra bicaranya iman. Kalau bicaranya iman, insya Allah ya kita yakin. Makanya dulu ada orang kafir namanya Bakar dalam kitab Qur'an Nasihin. Tuh orang kafir bilang nih, ya orang-orang musyrik jahiliyah. Teman bahasa kita nih, teman ente Abu Bakar semalam katanya habis Isra Mi'raj nemuin Allah di langit ketujuh. Teman ente kayaknya udah rada-rada nih. Apa kata Bakar? Jangankan yang kayak begitu tuh Muhammad yang saya kenal orang yang paling dipercaya, lebih dari itu kalau yang ngomong Muhammad saya percaya. Tuh. Jadi ini hadirin, Abu Bakar bicaranya bukan akal, Abu Bakar bicaranya iman. Kalau Nabi Muhammad, kalau Muhammad yang ngomong dan dia bilang dari Allah ini perintahnya, saya percaya. Karena bukan maunya Muhammad. Lebih dari itu, kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Karena Muhammad kagak pernah bohong. Coba kalau yang ngomong Bang Joko lah, gua kagak percaya sama lu. Ke Surabaya cuma 2 jamnya, kecuali pesawatnya. Surabaya 2 jam. Ini Obama ya. Ke Surabaya 2 jam naik mobil. Waduh, mobil apa? Kalau ke Surabaya pakai pesawat percaya dah. Taruh ya. Apa namanya 2 jam pakai mobil, kita itu kan percaya tuh ya. Jadi kalau yang ngomong kita ya paling dianggap tuh makan begitu ya. Iya. Tapi yang ngomong ini Muhammad, orang yang punya gelarnya musuh kita Al-Amin, betul nggak? Orang yang dapat dipercaya, orang yang bisa kita benarkan omongannya. Abu Bakar percaya Bang. Abu Bakar percaya. Ya. Beliaulah yang pertama kali orang yang membenarkan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya gelarnya As-Siddiq. Ya, gelarnya As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, lanjut. Banyak banget ini ya. Mudah-mudahan kau udah ya. Nah, udah begitu hadirin, Rasulullah Nabi kita Muhammad ya, itu ditaikin sama
namanya bawa kendaraan ditaikin ya, nah, mungkin dituntun atau mungkin diseret-seret, mungkin diseret-seret ya, nabi kita ya ditaikin sama malaikat Jibril, di mana pundaknya si Burro yang tadi saya bilang, dibilang mudah juga bukan, dibilang bigol imar juga bukan, pokoknya mirip-mirip kayak begitu dah ya. Nanti hari ditaikin oleh malaikat Jibril, naik dan buka ya, naik Rasulullah menuju Palestina Masjidil Aqsa. Dari situ dinaikin lagi nih ke langit pertama. Dalam hadisnya begini Pak, ketika di langit pertama malaikat Jibril, kalau bahasa kita ngetok pintu, ditanya nih malaikat penunggu langit pertama, apa katanya tuh? Man anta, siapa engkau? Saya Jibril. Wa ma'aka, siapa orang yang bersama engkau? Dia adalah Muhammad. Hadirin jamaah sekalian, setelah terbuka pintu langit, ini benar yang kita yakin nih ya, jangan sampai kita gak percaya, ini hadisnya sahih ya. Setelah dibuka pintu langit sama penjaga langit pertama malaikat, Nabi kita ketemu dengan Nabi Adam. Wallahu a'lam, apa ruhnya aja, apa ruh dengan jasad, wallahu a'lam, itu kehendak Allah. Tapi hadisnya bilang Nabi kita ketemu dengan Nabi Adam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ini adalah bapak engkau. Disambut sama Nabi Adam, marhaban ya ibni soleh, selamat datang wahai anakku yang soleh. Subhanallah ya. Nabi kita disambut oleh Nabi Adam di langit yang pertama. Lanjut, kita sebutin aja dah. Yang selanjutnya ditaikin lagi nih, thumma sa'ida bi hatta atas sama asania. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang kedua, dibuka pintu langit yang kedua oleh penunggu langit yang kedua. Ditanya siapa anda? Saya Jibril. Siapa bersama anda? Nabi Muhammad. Nabi kita di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Di langit kedua Nabi kita ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Tuh, udah 3 nabi tuh ya. Nabi Adam langit pertama, Nabi Yahya dengan Nabi Isa langit kedua. Ini Nabi Yahya, Nabi Isa misalnya ya. Karena Nabi Yahya anaknya Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Isa anaknya Maryam ya. Jadi ini sepupuh nih ya. Itu ngomong lagi tuh Pak, subhanallah, penghormatan Nabi Yahya dengan Nabi Isa, marhaban bil akhi sholeh wan nabiyyi sholeh, disambut Nabi kita. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Sebegitunya tuh Pak ya. Nabi-nabi terdahulu nyambut Nabi kita di langit sebegitunya tuh ya. Karena apa? Yang disambut adalah asroful anbiya wal mursalin. Yang disambut adalah khatamun nabiyyin. Yang disambut adalah semulia-mulianya makhluk khairul anam. Ya. Iya, dibanding, mohon maaf, bukan ngebandingin Nabi yang terdahulu, itu derajatnya tidak seberapa dengan Rasulullah ya. Makanya penghormatannya luar biasa ya. Umat yang lain sekarang hadirin jamaah sekalian ya, bencinya luar biasa dengan umatnya Rasulullah ya. Padahal dulu Rasulullah disambut sama nabinya luar biasa ya. Kan begitu Pak. Kita lihat sekarang ya, orang-orang Yahudi ya, yang dia punya nabi-nabi Musa ya, dia punya nabi-nabi Isa, dia punya nabi-nabi Yahya. Itu hari jamaah sekalian kita lihat nih bagaimana zolimnya mereka sama umat Islam. Padahal nabinya muliain nabi kita, betul nggak? Iya. Dan hadirin, makom para nabi terdahulu yang ngejaga, yang merawat, yang melestarikan, yang memuliakan adalah umatnya baginda. Betul nggak? Iya. Coba lihat
Ayat makamnya Nabi Ibrahim, makamnya Nabi apa tuh? Nah kalau Daud mah emang di Bethlehem, makamnya Nabi Musa, makamnya Nabi Harun. Kalau Nabi Daud itu kagak bisa diutak-utik, ya itu ada di kekuasaannya Yahudi. Tapi nabi-nabi yang lainnya, nabi-nabi Israel itu yang muliain umatnya Rasulullah, dijaga, dimuliain. Umatnya dibantai sama mereka, ya. Terus ya, terus. Nah kita lanjut. Hadirin, Rasulullah naik ke langit yang ketiga. Dibuka pintunya, nanya lagi, siapa anda? Saya Jibril. Siapa bersama anda? Muhammad. Kemudian disambutlah oleh Nabi Allah Yusuf, Nabi Israel, Nabi Yahya, Nabi Israel, Nabi Isa, Nabi Israel yang paling akhir, Nabi Yusuf, Nabi Israel. Siapa Israel? Nabi yang berarti nabi-nabi yang tadi itu anak-anaknya Nabi Yakub, karena gelarnya Nabi Yakub adalah Israel. Dibilangnya Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Siapa yang nyambut Rasulullah? Nabinya orang-orang Israel. Betul nggak? Kenapa mereka benci kepada kita sekarang umat Islam dibantai, padahal Nabi kita dimuliakan sama nabi-nabi mereka, ya? Subhanallah. Ini kalau dia baca sejarah, dia malah gurunya pun saya Nabi gua aja muliain Nabi lu kan gitu, ya? Masih gua bantai umatnya, ya? Masya Allah, ya? Ketemu Nabi Yusuf, ya bu ya, simak bu ya, kita cepetin aja dah, ya? Tapi sudah jam 9:30, bisanya jam 8 baru kelar ya. Ya, disambut Nabi Yusuf. Apa bilangnya Nabi Yusuf? Marhaban bil akhi soleh, selamat datang saudaraku yang soleh, wan nabi soleh, dan nabi yang soleh. Ya, subhanallah penghormatannya. Naik lagi nih ke langit keempat, nanya lagi penunggu langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris salah satu nabi yang belum mati, yang Allah angkat, ya. Jadi ada berapa nabi itu yang masih hidup, ya bu? 1 Nabi Idris, 2 Nabi Isa, 3 Nabi Khidir. Ya, ada yang ketemu Nabi Khidir, sini ada. Nah, ada Bang Khidir. Bu, udah pernah ketemu Nabi Khidir? Nah, ya Allah, tuh Nabi Khidir kalau kita bisa ketemu Pak, masya Allah, ya dikasih ilmu laduni, ya bu, ya bang ya. Tapi kagak sembarangan orang sih bang ya. Orang-orang pilihan potongan kayak kita bukan Nabi Khidir, Nabi Keder. Ya bang ya. Ya Allah ya. Nih kayak Hadratul Syekh ya, Hasyim Asy'ari, Mbah Yai ya pernah ketemu Nabi Khidir. Syekhuna Khalil pernah ketemu Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir Pak, kalau kita bisa ketemu beliau dikasih ilmu laduni, ilmu yang kalau belajar. Nabi Musa aja berguru. Betul nggak? Coba baca surat Al-Kahfi yang paling ujung. Nabi Musa ini berguru sama Nabi Khidir. Dibilang katanya, kenapa ente ngebakar nih perahu? Ya, kenapa ente nih ngebakar nih anak? Ya, bingung Nabi Musa. Ini ngapa sih? Orang dia nggak tahu tuh Nabi yang paling alim. Perahu pakai dibakar, orang pakai dibunuh gitu kan ya. Nggak taunya kalau kata Nabi Musa, kalau kata Nabi Khidir, Anda tidak akan mampu untuk mengikuti apa yang saya jalankan. Jadi diem aja, ya luar biasa nih ya. Nabi Khidir, Nabi Idris yang belum meninggal. Tapi ntar mati juga bang, ya. Nggak ada, ya. Semuanya pada mati, ya. Kecuali Allah. Kapan? Ntar kiamat semuanya pada mati, tanpa terkecuali termasuk malaikat Jibril, ya, yang mati belakangan malaikat Israfil sama Israfil, ya, belakangan dia tuh, ya. Dia termati sendiri, ya, dia coba sendiri, malaikat Israfil. Tiba-tiba belakangan dia, orang kerjaannya belum kelar, masih ada tugas itu belum kelar kalau kata Tuhan. Ntar kalau udah pada mati semua baru lu mati belakangan gitu kan. Ya, ketemu Nabi Idris loh di langit yang keberapa? Langit yang keempat. Ya, ini
Udah begitu naik lagi nih Rasulullah ke langit kelima, nemu Nabi Harun. Jawabannya sama, marhaban bil akhi soleh, selamat datang wahai saudaraku yang soleh, wa nabi soleh, nabi yang soleh. Nemu Nabi Harun. Tuh di langit yang keberapa tuh? Di langit yang kelima. Nemu lagi nanti di langit yang keenam sama Nabi Musa. Nabi Musa, nabinya orang Israel yang bisa ngomong kepada Allah, yang ngebelah lautan, yang bakal nanti nyaranin Rasulullah untuk minta kurang sholat dari 50 waktu. Di langit yang ke-6 Nabi kita ketemu Nabi Musa. Di langit ke-7 ketemu dengan datuknya Nabi Ibrahim Khalilullah. Ketemu tuh datuknya Rasulullah, ya, datuknya nabinya Yahudi dan nabi kita itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi kita silsilahnya mentok kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Isa mentoknya kepada Nabi Yakub. Yakub anaknya Nabi Ishak. Benernya mah bang, Yahudi sama Islam itu kan misana. Bener-bener ya. Karena apa? Nabi Ismail beradik. Nabi Ismail sama Nabi Isa beradik. Mendet emak doang, mendet emak. Yang ngatu emaknya bini tua, biasa. Yang ngatu emaknya bini muda. Tapi menang tua Nabi Ismail. Tuaan Nabi Ismail sama Nabi Isa. Umar nih, yang ngatu nih radenya namanya belakuan di keturunannya nih. Ya, padahal itu saudara Pak menend bablen emak doang. Ya, lahirlah dari keturunan Nabi Isa itu nabi-nabi Yahudi, mentoknya di Nabi Isa. Terakhir nabinya orang Yahudi Nabi Isa. Terakhir nabinya keturunan Ismail Nabi Muhammad. Ya, jadi dia tahu tuh ya di langit ke-7 Rasulullah menemu dengan datuknya Nabi Ibrahim. Kita lanjut dikit lagi. Tsumma furidu ala khamsuna sholatan. Rasulullah difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk bikin sholat sebanyak 50 waktu. Ya, ini dasarnya nih awalnya nih. Rasul dapat perintah untuk melaksanakan sembahyang 50 waktu. Mau saya tanya Bu, saya tanya, Ibu kalau 50 waktu jadi beneran sampai saiki, ini kira-kira ibu-ibu pada masak apa pada sholat ya tiap hari? Udah kalau pikirin mau benahan, dikit-dikit bayang. Kata ibu, kapan gua nyucinya? Kapan gua ngegosoknya? Ya 50 waktu. Lah bawa waktu bisa kerja, dikit-dikit sholat. Per 10 menit sholat. Ya 50 waktu. Datang kepada Nabi Musa, turun ke bawah ke langit ke-6. Ya, Nabi Musa kan datang turun minta advice, nasihat. Ya Musa, saya dapat perintah sholat dari Allah 50 waktu. Bagaimana menurut Anda Nabi orang Yahudi dimintai pendapat oleh Rasulullah? Nabi orang Yahudi ngasih jawaban, jangan Muhammad, jangan berat-berat, minta turun sama Allah, jangan 50 waktu, naik lagi ngadep Allah, dikurangi cuma 5, terus naik turun, akhirnya tinggal 5 waktu. Sampai Musa ngomong lagi, Muhammad kagak kuat, ente punya umat, saya aja umat yang gede-gede dikasih sholat 1 waktu aja banyak yang pada kagak ngerjain. Tuh Nabi Musa ngomong gitu, apalagi 5 waktu. Apa kata Rasulullah? Saya malu, udah saya terima aja, saya ikhlas. Di akhir hadisnya, saya ridho apa yang udah diperintahkan Allah kepada saya dan umat saya. Ya Allah. Nah, Nabi Musa itu sholatnya cuma 1 waktu 4 rakaat. Sholatnya nggak kayak kita, kagak ada berdiri, kagak ada tahiyat, kagak ada rukuk, udah sujud aja.
Nabi Musa itu sholatnya. Ngejatuhin lutut udah sujud sholat Nabi Musa, cuma 4 rakaat, 4 kali sujud artinya. Ya, jadi kan gitu. Baca dalam kitab apa tuh ya? Nihayatul Zen Syekh Nawawi. Itu kalau Nabi Adam sholatnya sholat subuh. Nih asbabnya sholat, nih akhirnya Rasul menyempurnakan sholatnya para nabi. Nabi Adam sholat subuh ruangan, ya. Nabi Sulaiman sholat asar ruangan, Nabi Daud sholat zuhur ruangan, Nabi Yakub sholat maghrib ruangan, Nabi Musa karena dia gak ada perintah sembahyang cuman sujud ruangan. Nabi Sulaiman sholatnya berdiri ruangan, ya jam-jam, ya. Waktu asar ruangan tuh. Nabi Adam subuh ruangan. Cuman kita kagak tahu tekniknya kayak apa. Disempurnakanlah oleh Rasulullah tata cara kaifiyah tentang sholat. Makanya penyempurna daripada ajaran Nabi dan Rasul adalah agama Islam. Kita, ya. Turun jadi 5, ya. Bang, yang 5 aja kita umat Rasulullah, benar kata Nabi Musa, berat. Ya bu, udah dikasih 5 aja sama Allah Nabi kita, Nabi Musa komplain terlalu banyak, berat ya Rasulullah. Betul kenyataannya. Nih umat kita yang 5 waktu aja masih belentang-belentong. Betul kayak gitu? Ya, iya. Belentang-belentang ya. Kadang-kadang maghrib gonan sama isya, ya. Subuh, zuhur, asar kagak. Kadang-kadang zuhur sama asar banget, maghrib isya, subuh kagak. Kadang-kadang yang 4 waktu yang subuh lenyap. Ya, betul nggak? Iya. Betul apa kata Nabi Musa? Berat ya Muhammad, berat kurangin lagi, jangan 5 waktu, kalau bisa buka waktu. Tapi karena Rasulullah malu, udah saya terima aja dah. Biarin apa yang Allah parukin sama saya dan umat saya. Betul kata Nabi Musa. Bakal banyak umat kamu yang agak ngejalanin betul. Ya. Makanya nih hadirin, hadiah teristimewa dari Allah kepada Rasulullah adalah sholat. Sampai perintah sholat Rasulnya dipanggil oleh Allah. Coba lihat dah. Perintah puasa Rasul kagak dipanggil. Perintah zakat nabinya kagak dipanggil. Perintah haji nabinya kagak dipanggil. Turun ayat mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lillahi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atuz zakah, ya. Tapi rombongan sholat langsung Allah yang manggil. Artinya apa Bapak Ibu? Ibadah ini adalah ibadah teristimewa. Sampai Rasul bilang nanti di hari kiamat pertama kali yang bakal diperhitungkan oleh Allah terhadap seorang hamba adalah sholatnya. Siapa orang yang sholatnya benar, maka dipastikan seluruh amalan yang lain benar. Siapa orang yang sholatnya kagak benar, maka dipastikan seluruh amalan yang lainnya ikut kagak benar. Sampai Nabi bilang sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah melumpuhkan agama. Nabi bilang lagi, as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat adalah merupakan kunci dari semua kebaikan. Subhanallah. Ya. Jadi sebenarnya Pak, yang meruntuhkan agama kita bukan orang lain. Yang meruntuhkan agama kita adalah diri kita sendiri. Dengan sebab apa? Ninggalin sholat. Runtuh tidaknya agama kita adalah karena kita sendiri. Kalau kita jauh dari sholat, berarti kita udah meruntuhin agama kita. Kalau kita negakin sholat, berarti kita negakin agama kita. Ya.
Jadi pentingnya sholat sampai Rasul bilang agama mau bisa runtuh, agama mau bisa tegak kalau kamu melaksanakan sholat. Ya. Jadi intisarinya adalah ayo jangan tinggalin sholat. Ya bu, walaupun repot kayak apa jangan tinggalin sholat. Lagi jadi pengejek, bagian-bagian tukang megangin piringnya, bedak sampai kayak pantau, ya make up ya, jangan sampai tinggalin sholat. Kalau usah jadi bedaknya mahal, megangnya mahal, ntar aja jadi kodok, jangan. Apalagi pengantin, ya, entah-entah jadi pengantin ada yang begitu ya, ya, entah-entah pengantin ya kan, agak mau ntar aja dah, saya mau bedaknya, saya mau variasinya, jangan, ya, jangan. Lagi di jalan nih, bawa bapak di jalan ya, kemana-mana ya, jangan pakai entar-entar itu. Entar aja tuh sholatnya tuh sampai rumah aja. Iya kalau ini belum mati. Iya, betul nggak? Iya kalau sampai jaga akhirat, ya jangan. Sekarang orang muslim buat mau sholat hampir di setiap rest area, pom bensin. Rest area masjid malahan ya. Mau kemana kita? Mau ke Surabaya? Dari ujung ke ujung masjid bererok, betul? Dari rest area, oh itu rest area pak, agak pakai hitungan kilometer, 50 km. Setiap 15 km udah ada rest area. Ayo, mau alasan apa? Ntar aja kalau udah nyampe Magelang, iya kalau udah nyampe, kalau lo kagak nyampe. Iya kalau waktunya udah, kalau kagak udah, ya termasuk fawailul lil musallin. Udah mampir dulu, wah kurang 5 menit nih, rest area depan, mampir aja dong apa? Ya. Buat ngopi-ngopi enak, belonjor-belonjor enak, ya, ngilangin kepenatan enak, ya. Kemudian kita makan-makan nyemil enak, udah sholat, udah makan, udah ngopi, berangkat lagi pikiran tenang, betul nggak? Iya, daripada kita ntar aja tak akhirnya udah bubuk. Wah, lo ngepot di mobil. Iya kalau kagak ngapa-ngapa, kalau ngapa-ngapa, sholat kagak, mobil insek ya. Nauzubillah. Nah, jangan pakai alasan, jangan pakai entar aja kalau udah nyampe, jangan ya. Saya pesan nih, jangan tinggalin sholat walaupun kita dalam perjalanan. Sholat tidak tergantikan Pak. Ayo dah coba, nggak tergantikan. Bawa nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa baring dengan gerakan mata. Dengan gerakan mata nggak bisa, dengan gerakan hati. Dengan gerakan hati nggak bisa. Innalillahi. Benar ya? Tidak akan tergantikan Bang. Gua kagak satu dia, emang apa? Gua kagak bisa diri, duduk. Sholat juga nggak bisa tergantikan Bang, gara-gara kayak miskin. Gua nggak sembahyang dulu ya, kenapa gua lagi punya duit? Kagak bisa Bang. Gua kagak bisa. Kecuali pergi haji, gua lagi kagak ada duit, gua kagak berangkat termuda, gede banget 60 juta. Gua kagak masih harta zakat muda, harta amal emang apa? Kontrakan gua kagak laku, kan gitu ya? Boleh, nggak apa-apa, nggak berdekat harta. Tapi kalau sholat nggak bisa. Gua kagak sholat udah emang apa? Gua lagi ampok, nggak bisa. Ya, gua lagi gak punya duit, nggak bisa. Sholat terus tetap sholat. Ya bu ya. Pesan saya jamaah mushola Amin jangan ninggalin sholat walaupun ada juga. Ingat pesan Ustadz Namuk di statusnya. Statusnya sholat terus. Bagus ya, ingetin kita. Dan cakep ya. Ingat sholat subuh telah tiba, ya. Sholat maghrib, ya kan? Jangan kejar dunia, ya. Jangan. Bang, dunia dikejar, aus, betul nggak? Tapi akhirat kita kejar, betul. Dunia dikejar, aus. Ya, kayak minum air asin, ya. Bukannya makin hilang ausnya, makin aus kejar dunia. Udah lompangan datang sallallahu akbar, udah tinggalin dunia. Ya, tinggalin dunia, ya. Insyaallah berkah. Karena apa hadirin? Sholat mendatangkan keberkahan hidup. Sebaliknya saudara, walaupun kita kaya banyak banda, kalau kagak sholat mohon maaf demi Allah. Kata ulama kita bahkan Rasul bilang, jangan harap dapat keberkahan hidup. Nauzubillah. Duit kita nggak begitu banyak, banda kita kagak begitu banyak, tapi kita kerjain sholat, insya Allah banda kita bakal bawa berkah, harta kita bawa
cuman karena waktunya udah begitu larut malam ya, kita cukupkan sampai di sini ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan insya Allah besok malam Selasa kata kedua ada juga tentang pembahasan Isra Mi'raj, dan mudah-mudahan nanti bisa kita dapat tambahan lagi ilmunya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa. Kalau nanya disuruh ya. Nanya sambil kopi Pak, ya. Nanyanya kita sambil kongkong sambil minum kopi. Baik hadirin Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ma'ana wa la man yasba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman. Allahumma bihaqqil fatiha bi sirril fatiha bil barakatil fatiha iftah lana ya Allah bi khair wa khtim lana ya Allah bi khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Allah